Saudara-saudari yang terkasih, jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab bersama saya Romo Bobby Stephen MSF. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam video terdahulu tentang Lukas bab 1, di mana saya sudah menjelaskan bahwa Injil Lukas adalah Injil Maria, karena Injil Lukas memberi banyak ruang untuk Bunda Maria dalam pembahasannya. Berbeda dengan Injil-Injil yang lain yang tidak banyak membahas tentang sosok Bunda Maria. Maka dalam Lukas bab 2 ini kita kembali akan membahas tema berkaitan dengan Bunda Maria. Dalam Injil Lukas bab 2 ada istilah yang menarik. Maria melahirkan anak laki-laki sulung. Apakah hal ini berarti bahwa nanti akan ada anak-anak yang lain dari Bunda Maria? Ini adalah pertanyaan yang menggelitik kita ketika kita membaca Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 7. Yesus adalah anak laki-laki sulung. Apakah berarti ada yang bungsu dan sebagainya dari anak Maria? Ternyata para bapak gereja sejak semula menyatakan bahwa bukan berarti lalu kalau Yesus dikatakan sebagai anak laki-laki sulung, maka nanti ada anak-anak Maria yang lain. Kenapa? Karena sebutan anak laki-laki yang sulung itu adalah sebutan hukum, sebutan teknis hukum atau yuridis. Untuk siapa? Untuk seseorang yang punya hak dan kedudukan khusus menurut hukum Musa, seperti yang ada dalam Ulangan bab 21 ayat 15 sampai 17. Maka Yesus sebagai anak sulung itu dalam arti rohani, bahwa Yesus adalah memang anak pertama, kan, dalam arti anak yang secara urutan itu kan yang sulung begitu. Ya, kalau anaknya hanya satu kan ya pasti juga dia menjadi sulung kan, seperti itu. Dan punya hak sebagai anak sulung. Ya. Tanpa harus mengandaikan adanya anak-anak yang lain. Ya, jadi Yesus sebagai anak sulung dalam Injil Lukas bab 2 itu berarti Yesus punya keistimewaan secara yuridis sebagai anak sulung. Anak sulung yang tidak mempunyai adik yang lain, ya, maka dia tetap disebut sebagai anak yang sulung. Jadi kesulungan itu dipahami secara rohani bandingkan bandingkan Roma 8 ayat 29. Itu adalah pembahasan kita mengenai Yesus sebagai anak sulung dalam Injil Lukas bab 2. Kemudian kita juga memiliki kisah yang unik mengenai para gembala. Para gembala ini siapa sih sebenarnya? Mereka adalah kaum yang tersingkir pada zamannya. Kenapa begitu? Karena para gembala ini adalah orang-orang yang jarang bisa beribadah di bait Allah atau beribadah di sinagoga mereka masing-masing. Maklum, pekerjaan mereka menuntut mereka untuk menjaga kawanan domba atau kawanan ternak mereka. Lagi pula ternak mereka sering merusak tanaman orang. Sampai-sampai profesi gembala ini dianggap sebagai profesi yang buruk karena reputasinya memang jelek. Nah, Yesus justru didatangi pertama kali oleh para gembala ini. Jadi kaum yang tersingkir itulah yang justru mendapat warta kelahiran Natal, kelahiran Yesus. Ini adalah keberpihakan Allah, sapaan Allah untuk orang-orang yang dianggap berdosa, untuk orang-orang yang dianggap jauh dari tempat ibadah, orang-orang yang dianggap negatif karena stigma terhadap pekerjaan mereka. Jadi Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Lukas lahir menyapa pertama-tama mereka yang tersingkir. Keluarga Kudus menyertai kita dan berkat Allah membimbing kita dalam belajar Alkitab kita senantiasa.
Mari kita belajar. Setiap hari kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Salam hangat dari saya, Romo Bobi MSF.